Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan tutorial dalam rangka mengeksplorasi jurnal Babakti LPPM Universitas Al-Ghifari. Saya akan coba untuk sampaikan beberapa hal, dimulai dari bagaimana cara login, bagaimana cara sign up, bagaimana cara melakukan submission pada jurnal Babakti. Baik teman-teman sekalian, saya mulai dari bagaimana kita bisa sampai pada halaman website jurnal Babakti. Teman-teman bisa melakukan search dulu di Google dengan keyword Babakti Jurnal seperti yang saya lakukan. Nah, selanjutnya penelusuran Google atau search Google. Nanti teman-teman akan diperlihatkan ada di paling atas, ini jurnal PKM Babakti. Silahkan klik saja. Ini bisa dilakukan untuk membuka atau masuk ke halaman berikut. Halaman yang sekarang kita lihat ini bisa juga langsung menggunakan alamat website berikut, jurnal2.unvari.ac.id/index.php/babakti. Ya, ada beberapa langkah sebenarnya, bukan hanya dari Google dan bukan hanya langsung dari sini. Tapi saya coba untuk memberikan yang paling mudah saja. Oke, baik teman-teman sekalian, ini halaman awal dari jurnal Babakti. Nah, saya akan coba untuk mempraktekkan, memberikan tutorial singkat tentang cara bagaimana masuk ya. Nanti ada login di sini, login, ada menu register ya. Nah, yang belum punya akun, untuk bisa login pada jurnal PKM Babakti, dimulai dengan register terlebih dahulu. Silakan pilih menu register yang ada di button menu di atas. Berikutnya halaman akan jadi seperti ini. Nah, ini saya akan coba untuk mempraktekkan mengisi field-field yang harus diisi pada halaman register. Ya, username saya buat Zafran. Nanti teman-teman sekalian silakan buat username yang sesuai dengan teman-teman, mudah diingat, karena itu nanti yang akan digunakan untuk login. Baik, password saya isikan yang paling mudah saja. Oke, repeat password artinya ya password yang barusan kita ketik harus sama, kita masukkan juga ke sini gitu ya, dan ini harus sama. Oke, password terdiri dari minimal 6 karakter. Nah, kalau username harus terdiri dari lowercase letter atau huruf kecil, angka, dan atau bisa juga menggunakan underscore. Tidak bisa menggunakan spasi. Baik, saya langsung lanjut. Salutation ini bisa kita isikan dengan gelar ya. Jadi kalau ada gelar doktor dan sebagainya boleh diisikan di sini, tapi ini tidak wajib. Berikutnya first name saya isikan oke. Ini hanya contoh ya. Nah, kalau teman-teman namanya hanya terdiri dari satu suku kata, maka silahkan ketik 2 kali pada first name dan last name. Contoh misalnya Zafran saja, berarti Zafran di first name dan di last name-nya Zafran juga itu. Ya, inisial ini bisa diisi, bisa juga tidak. Saya coba untuk isi. Oke, gender ini juga tidak wajib, tapi silahkan diisi. Nah, affiliation meskipun dia tidak wajib, tapi ini penting karena ini nanti berhubungan dengan apa namanya, berhubungan langsung dengan afiliasi Bapak Ibu, berhubungan dengan universitas dan lain-lain. Silahkan isikan nama universitas atau dilengkap dengan prodi dan fakultas juga boleh. Baik, saya isikan universitas saja.
Signature juga sama, silakan mau diisi, boleh diisi, boleh juga tidak. Email ini penting karena nanti apapun yang berhubungan dengan jurnal Babakti akan dikirimkan melalui email tersebut. Pada saat submission, pemberitahuan, hasil review dan sebagainya semuanya akan dikirimkan melalui email ini pemberitahuannya. Oke, email saya isikan. Oke, email juga harus diisi kembali di bawahnya, confirm email. Ya, saya copy paste saja. Orchid ID ini teman-teman sekalian bisa mengisikan apabila sudah punya Orchid ID, ya, tapi lengkap dengan HTTP-nya seperti contoh yang berikut. Gitu. Oke, URL barangkali punya website dan sebagainya silahkan diisikan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Prinsipnya yang ada bintangnya ini yang wajib untuk diisi, ya, seperti yang email dan confirm email. Baik, country, negara, saya isikan Indonesia. Oke, nah ini confirmation. Jadi mengenai username dan password ini saya berharap untuk dikirimkan juga melalui ke email saya. Artinya ini saya checklist. Nah, working language saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, karena saya nanti akan mengajukan artikel saya atau akan memasukkan artikel saya ke dalam jurnal Babakti, maka author ini saya checklist. Ya, jadi ini wajib di checklist ketika kita akan melakukan submit to the journal, ya. Nah, segitu saja proses register dari awal, ya, username, password, first name, last name, dan seterusnya, email. Oke, ketika sudah menurut kita sudah cukup, berikutnya kita register, klik register. Nah, dari register ini berikutnya ini halaman user kita. Itu. Baik, begitu saja untuk sesi register. Bagaimana kita melakukan registrasi pada jurnal PKM Babakti. Nah, berikutnya teman-teman ketika ingin melakukan submission atau ketika kita ingin memasukkan artikel kita ke dalam jurnal Babakti ini, maka langkah yang pertama adalah kita harus melakukan login terlebih dahulu. Apabila belum punya username password, maka kita harus melakukan register. Nah, kalau sudah melakukan register dan kita login, maka halamannya nanti akan jadi seperti ini. Oke, langkah yang pertama ketika kita mau memasukkan artikel ke jurnal PKM Babakti adalah dengan melakukan klik new submission yang ada di sini. Ya, new submission. Berikutnya saya klik. Nah, di sini ada beberapa checklist yang harus kita cek, ya. Itu di antaranya bahwa artikel yang kita kirimkan kepada jurnal Babakti ini belum diterbitkan di jurnal yang lain dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca detail yang ada di sini. Saya langsung saja checklist semua karena ini wajib ada harus diceklis semua. Oke. Kalau teman-teman mau memberikan komen untuk editor, karena nanti yang menerima artikel kita yang pertama adalah editor, berikutnya dari editor akan dikirimkan kepada reviewer dan hasil review akan dikembalikan lagi ke editor. Nah, ini apabila ada, tapi ini opsional saja. Saya kosongkan dan saya melakukan save and continue. Baik, kita masuk pada langkah kedua. Step kedua, kita harus melakukan upload file kita. File kita harus dalam bentuk Microsoft Word atau Doc, ya, harus dalam bentuk baik itu Doc maupun Docx. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah nanti pada saat proses review, juga pada saat proses layouting. Itu apabila teman-teman mengirimkannya dalam bentuk PDF, maka akan menyulitkan nanti pada saat proses review dan layouting. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Langkah berikutnya adalah submission file. Nah, ini file kita, file artikel kita yang harus kita masukkan.
Saya akan memberikan contoh saja. Saya akan memasukkan artikel. Baik, ya, data Rutu Doktora. Sebentar, data saya. Oke. Saya punya beberapa artikel, misalnya, misalnya ini, employability skill in industry. Oke ya, saya coba buka lebih dulu sebelum saya select. Oke, tampilkan open, ya. Nah, nama filenya ada di sini, ya. Berikutnya sudah di sini, kita harus melakukan klik upload, ya. Kita sudah masuk, skill bla bla bla, file name-nya akan dirubah otomatis ke dalam oleh sistem, ya. Tanggal upload-nya tanggal sekian. Nah, sampai situ berikutnya save and continue. Masuk pada langkah ketiga. Ini kita akan memasukkan metadata. Metadata ini penting nanti sebagai inisial dari artikel kita. Itu. Baik, artikel ini saya tulis sendiri, maka autornya hanya saya seperti ini, ya, sesuai dengan pada saat awal. Nah, apabila artikel teman-teman tidak ditulis sendiri atau ditulis oleh beberapa autor, maka silahkan menggunakan add author yang ada di sini. Oke, ya. Nah, author. Nah, silahkan memasukkan nama autor kedua dan seterusnya. Apabila lebih dari 2, silahkan tambah lagi dengan add author lagi. Nah, dalam rangka konfirmasi atau dalam rangka corresponding atau yang surat menyurat antara editor nanti dengan kita sebagai penulis, ini harus salah satu, tidak bisa lebih dari satu. Artinya siapa yang kita berikan kewenangan atau siapa yang kita buat dalam artikel tersebut sebagai corresponding author. Nah, corresponding author itu berikutnya harus di checklist sebelah sininya. Principal contact for editorial correspondence. Oke ya. Nah, apabila autor kedua, maka silakan checklist autor kedua yang prinsipalnya. Nah, di sini akan otomatis mati seperti itu. Makanya salah satu dari beberapa autor artikel kita. Oke, karena saya tidak memasukkan lebih dari satu, artinya saya memasukkan nama saya sendiri. Di sini saya delete editornya yang kedua kosong. Baik, saya lanjutkan. Karena ini tadi kita harus memasukkan metadata, maka metadata itu terdiri dari title, abstract, dan beberapa yang lain berikutnya. Nah, tadi di awal pada saat saya melakukan select artikelnya atau mengupload artikelnya, saya juga melakukan open artikel. Nah, di sini open artikelnya saya buka terlebih dahulu. Mohon maaf apabila tidak terlihat. Nah, saya copy title-nya, saya masukkan ke sini, tinggal copy paste saja. Ya. Oke, berikutnya abstrak. Abstraknya saya masukkan. Mohon maaf ada kendala loading barusan. Nah, ini abstrak sudah saya copy dan saya paste di sini. Berikutnya indexing keyword. Nah, ini apabila ada keyword di dalam artikel kita, maka silahkan masukkan keywordnya, dipisahkan menggunakan semikolon. Nah, titik koma seperti ini. Nah, seperti contoh di atasnya. Karena saya tidak menggunakan keyword, maka saya lewat. Oke ya.
Nah, berikutnya adalah references. References ini juga sama, silahkan tinggal copy paste saja dari references yang ada di masing-masing di artikel itu. Baik, saya lakukan copy dan paste di sini. Mohon maaf agak melek. Ya. Nah, saya lakukan paste di sini. Oke. Kalau sudah metadata sudah kita masukkan semuanya, ya, mulai dari title, abstrak, keyword, termasuk bahasa, berikutnya references juga kita sudah kopikan ke sini. Selanjutnya save and continue. Nah, apabila terjadi kesalahan, maka dia sistem akan memberitahukan kesalahannya ada di mana. Tapi kalau tidak ada kesalahan, maka halaman terakhir ada pada posisi yang halaman terakhirnya adalah step yang terakhir, yaitu uploading supplementary file. Ini apabila artikel Bapak Ibu di dalamnya ada supplementary, ya, itu ada lampiran-lampiran yang harus dimasukkan, silahkan masukkan di sini filenya. Itu karena saya tidak ada, maka saya langsung saja save and continue. Itu ya, confirmation di sini original file name-nya ada, berikutnya saya upload tanggal sekian, ya, tanggal 20 bulan 8. Oke, kalau sudah selesai saya finish. Nah, selesai. Nah, dalam rangka kita memasukkan artikel atau mengirimkan artikel kepada jurnal PKM Babakti, beberapa langkah-langkah yang tadi sudah selesai. Baik. Nah, dalam rangka kita juga untuk mengecek nanti, ya, di lain waktu pada saat proses ini sudah diterima oleh editor, berikutnya ada decision dari editor, berikutnya juga ada hasil-hasil review dari editor ke reviewer dan sebagainya. Itu kita bisa lihat pada halaman ini. Jadi teman-teman bisa klik di author, mulai di awal nanti sudah langsung terlihat. Nah, ini kalau tadi teman-teman kita lihat, ya. Nah, ini halaman usernya. Jadi sebagai autor kita ada satu yang aktif itu. Satu aktif ini apa? Nah, tinggal diklik saja. Satu yang aktif adalah artikel yang tadi kita sudah kirimkan, tapi sedang dalam proses menunggu untuk adanya assignment dari editor. Begitu. Baik, sampai sini terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka memajukan pendidikan khususnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.